Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki minggu-minggu kesengsaraan Tuhan. Bagaimana penderitaan Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib bagi setiap kita. Di dalam nats firman Tuhan pada hari ini, Nabi Yesaya menggambarkan tentang karya Allah yang luar biasa di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi umat manusia. Mesias yang digambarkan sebagai seorang hamba yang menderita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tadinya kita bukan orang benar, tetapi sekarang kita sudah terima pembenaran dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Dulu kita adalah orang miskin karena dosa yang kita lakukan, tetapi sekarang kita menjadi orang yang diberkati Tuhan ketika kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Pada pagi hari ini ada dua hal yang kita tangkap lewat kebenaran Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh memberkati setiap hidup kita. Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib buat setiap kita. Yang pertama adalah penyakit kita ditanggungnya. Yesus berkata, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Artinya penyakit apapun itu, dengan iman percaya kita bawa kepada Tuhan, karena kita percaya Yesuslah tabib, Yesuslah dokter, Yesuslah penyembuh yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun itu. Bilur-bilurnya itu berarti luka goresan karena dicambuk dengan keras. Tubuh Yesus dia beri untuk kita, sehingga kita menerima kesembuhan dari penyakit apapun itu. Penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Hal yang kedua adalah kesengsaraan kita karena dosa yang sudah kita lakukan, itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tadinya kita seorang pemberontak, tetapi Yesus tanggung itu di kayu salib. Tadinya kita seorang yang jahat karena dosa yang kita lakukan, itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Semua kutuk apapun, setiap kematian yang kita terima karena dosa, semuanya ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lewat perenungan ini, mari kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita belajar menghargai karya keselamatan yang dari Tuhan dengan cara kita hidup kudus, hidup berkenan, menyenangkan Tuhan,
dan belajar melayani Tuhan. Karena hidup ini kita sudah persembahkan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sempurna dan kita beri untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Amin.